Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita menuju majelis ilmu, menuju taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, yang mana jalan tersebut yaitu untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, anafidin arsidakumullah, bahwasannya yang disabdakan Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana kita menempuh atau melangkahkan kaki kita menuju thalabul ilm. Maka baru kita menempuh saja sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan surga atau menuju surga. Belum dikatakan atau tidak disabdakan nanti dapat ilmunya, faham apa Anda, kemudian diamalkan apa Anda, tetapi yang diterangkan dalam hadis tersebut adalah kita menempuh, meniti jalan untuk mencari ilmu ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga. Apalagi kita faham dengan ilmu ketika kita mencari, kemudian kita amalkan, kemudian kita tularkan kepada orang lain, tentunya itu pahalanya lebih banyak. Manfidin astagfirullah, maka bersyukur sekali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu atau taman-taman surga. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas bersama yaitu tentang pengiriman pasukan Rasulullah SAW untuk menghadang kafilah dagang Quraisy, ya. Yang mana pengiriman yang dilancarkan oleh Rasulullah SAW itu belum terjadi peperangan, ya, belum terjadi peperangan. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar bersama
membahas bersama tentang sejarah yang amat besar ya, yaitu perang Badar Al-Kubra ya. Yang mana perang Badar ini adalah sebagai bukti ya, peperangan antara hak dan batil, dan sebagai bukti bahwasannya kemenangan yang pertama yang diraih oleh kaum muslimin. Di pertemuan yang kemarin bahwasannya ada pasukan Dzul Usairah yang menjadi penyebab ya, perang Badar Kubra ya, yang mana Rasulullah SAW mengirim 200 pasukan untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, akan tetapi sudah lewat pergi ke Syam, berangkatnya yang mau dihadang. Di dalam perang Badar ya, latar belakang peperangan ini adalah bahwasannya Rasulullah SAW mengutus Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid pergi ke utara dengan tugas penyelidikan ya. Keduanya tiba di Al-Hawra, kemudian tinggal beberapa lama ya. Jadi Rasulullah SAW ini mengutus Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid ini untuk mengintai, menyelidiki kafilah dagang Quraisy ya. Setelah tinggal beberapa lama di Hawra, ternyata melihat ada kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang membawa banyak harta ya, yaitu membawa sebanyak 1000 unta yang nilainya, yang dibawa unta-unta tersebut yang nilai kekayaannya adalah 5.000 dinar emas ya. Kalau 1 dinar itu 4,5 gram, berarti kalau diemaskan ya, berarti 5.000 kali 4, 20.000. Kalau 5.000 kali 4 saja 20.000 dinar emas ya. Belum untanya 1.000. Nah, maka setelah melihat ini ya, sementara yang mengawal, ini bukan awalnya ya, yang mengawal nih, yang mengawal cuma 40 orang. Wah, segera setelah melihat betul-betul ada kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam membawa harta yang banyak, maka Sa'id bin Zaid dan Tolhah bin Ubaidillah ini langsung menghadap Rasulullah SAW dan melaporkan bahwasannya ada kafilah dagang. Wah, ini kalau bisa merampas berarti akan mendapat harta rampasan banyak ya. Kenapa kok dirampas? Nah, seperti yang kemarin, karena mereka telah merampas harta kaum muslimin ya. Mereka telah memerangi kaum muslimin, dan termasuk modal ya, modal dagang kaum Quraisy ini adalah hasil rampasan dari kaum muhajirin yang ketika hijrah, mereka disuruh hijrah tapi nggak boleh bawa apa hartanya dirampas oleh mereka. Nah, makanya oleh Allah SWT diizinkan untuk memerangi orang yang memerangi kalian. Manifidin astagfirullah. Itulah latar belakang terjadinya perang Badar ya. Setelah mendapat kabar tersebut, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan, dan kaum muslimin tidak berangkat semuanya ya, tidak berangkat semuanya. Karena apa? Karena yang mau dihadapi adalah cuman kafilah dagang, dan kabarnya yang dari pengintaiannya ya tadi cuman 40 orang, berarti kecil ya. Makanya bagaimana kekuatan kaum muslimin? Nah, nih, kaum muslimin Rasulullah SAW cuma menyiapkan 313 atau 317 orang ya.
Jadi ada yang mengatakan, ahli sejarah itu ada yang mengatakan 313, ada yang 317. Intinya 300 lebih ya. Yang terdiri dari 82 sampai 86 kaum Muhajirin dan 61 dari Aus dan 170 dari Khazraj. Ya, jadi yang banyak kaum Ansor. Kaum Muhajirin cuma 86, selebihnya adalah kaum Ansor. Kemudian selanjutnya kudanya hanya 2. Mau merampas, bukan mau perang niatnya, mau merampas kafilah dagang. Kudanya cuma 2, yaitu milik Zubair bin Awam dan Al-Miqdad Al-Aswad Al-Kindi. Sedangkan untanya hanya 70 ekor. Untanya cuma 70 ekor. Setiap 1 ekor itu ditunggangi oleh 2 atau 3 orang, bahkan 5. Nah, cuma 70 dibagi 300 ya. Nah itu. Kemudian Rasulullah SAW menaiki 1 unta bersama Ali dan Marsad bin Abu Marsad. Ini Rasulullah SAW itu saja naik unta bersama 2 orang, berarti 3 orang ya. 1 untanya dinaiki 3 orang. Ini dengan bekal ataupun kekuatan ala kadarnya ya. Kemudian selanjutnya kemudian kota Madinah diwakilkan kepada Abu Umi Maktum. Kemudian sampai di Ar-Rawhah diganti Abu Lubabah bin Abdul Muntir. Abu Lubabah bin Abdul Muntir ini ketika di Rawhah protes pada Nabi, kok yang dititipi kok Abu Umi Maktum, padahal dia adalah seorang yang buta. Akhirnya Rasulullah SAW mengganti ya, Abu Babah itu yang disuruh ganti untuk menjadi ganti Nabi atau wakil Nabi di Madinah. Selanjutnya bendera diserahkan kepada Mus'ab bin Umair Al-Abdari, bendera yang berwarna putih ya, berwarna putih diwakilkan kepada Mus'ab bin Umair Al-Abdari. Kemudian pasukan muslimin dibagi menjadi 2 batalion. Batalion pertama yaitu kaum Muhajirin yang benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua yaitu batalion Ansor, benderanya diserahkan Sa'ad bin Mu'ad ya. Kemudian front kanan dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib dan front kiri dipimpin oleh Miqdad bin Amir, dan pertahanan belakang diserahkan kepada Qais bin Sa'sa'ah. Sedangkan komandan utama adalah Rasulullah SAW. Ini adalah kekuatan kaum muslimin ketika perang Badar. Awalnya nggak mau perang Badar ya, awalnya mau mencegat, merampas kafilah dagang Quraisy. Nah, selanjutnya adalah peringatan di Mekah. Abu Sufyan mencari informasi. Jadi Abu Sufyan ketika hampir memasuki jalur Madinah atau Badar ini, Abu Sufyan mencari-cari informasi. Adakah pasukan Islam yang ingin menghadang? Ya. Akhirnya Abu Sufyan mendapatkan info benar bahwasannya kaum muslimin sudah berangkat untuk menghadang kafilah dagangnya. Oleh karena itu Abu Sufyan mengupah Damdam bin Amr Al-Ghifari pergi ke Mekah untuk memberitahukan kepada kaum kafir Quraisy untuk mengirimkan bala bantuan. Wah, dia naik kuda dengan cepat sehingga sampai ke Mekah dengan selamat Damdam ini ya. Tapi dia dengan pakaian compang-camping ya, kemudian berteriak, "Wahai kaum Quraisy ya, kafilah gitu bilangnya ya. Kafilah dagang harta kalian selamatkan, karena kaum muslimin atau Muhammad sudah menghadang ataupun merampas harta kalian ya. Oleh karena itu segera kaum Quraisy mempersiapkan segalanya ya, mempersiapkan
segalanya untuk menghadapi kaum muslimin, untuk menyelamatkan kafilah dagangnya. Ini kekuatannya pasukan Quraisy ya. Jumlah pasukan awalnya adalah 1.300 orang. Nah, kalau tadi kaum muslimin cuma 313 atau 317, kaum kafir Quraisy itu 1.300. Ya, gampangannya 3:1 atau 4:1 ya. Bahkan 5:1, ada yang 5, ada yang 4:1. Kalau satu kaum muslimin berarti menghadapi 4 atau 5 orang-orang kafir Quraisy. Kemudian kudanya 100 kuda. Tadi kudanya kaum muslimin cuma 2. Kemudian 600 baju besi. Ada baju besinya, kaum muslimin enggak pakai baju besi. Yang pakai baju besi hanya beberapa orang. Pedangnya aja pedang biasa ya. Tidak disiapkan untuk berperang. Mereka sudah siap untuk perang. Kemudian setiap harinya mereka itu menyembelih unta 9 sampai 10 unta. Berarti pasukannya memang banyak ya. Karena satu unta untuk 100 orang ya. Kemudian pimpinan tertinggi dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham ya. Dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham. Kemudian ada 9 pemuka Quraisy yang bertanggung jawab atas ransum yang dibutuhkan. Ini ya. Ini adalah gambaran kekuatan dan kesiapan pasukan Quraisy sebelum berperang. Ya. Berbeda jauh dengan pasukan kaum muslimin. Kalau kafir Quraisy sudah membawa kekuatan yang besar, sedangkan kaum muslimin kekuatannya biasa-biasa saja ya, karena memang niatnya tidak untuk berperang tapi untuk menghadang kafilah dagang. Waalaikumsalam. Ternyata kafilah dapat meloloskan diri ya. Nah, ketika Abu Sufyan sudah memasuki dekat dengan Badar, maka Abu Sufyan mendahului rombongan hingga bertemu Majdi bin Amr yang menanyakan pasukan Madinah ya. Jadi Abu Sufyan ini faham betul kalau melewati jalur Mekah ya, itu pasti sangat rawan, sangat berbahaya ya, karena sebelum-sebelumnya memang kafilah-kafilah dagang sudah dicegat oleh kaum muslimin. Makanya Abu Sufyan ini memastikan, cari info ya, cari info. Nah, bertemu dengan Majdi bin Amr, ternyata kaum muslimin sudah berangkat. Oleh karena itu Abu Sufyan kalau nanti terus menuju Badar maka akan bertemu dengan kaum muslimin. Maka Abu Sufyan mengambil alih ya, ataupun meniti melalui jalur berbeda, yaitu lewat pesisir ya, untuk menyelamatkan diri. Setelah selamat, kemudian Abu Sufyan mengirim surat ya kepada pasukan Mekah yang sudah sampai di Jufah ya. Kata Abu Sufyan di dalam suratnya, kami sudah selamat, kafilah dagang kalian sudah selamat, maka pulanglah, kembalilah kalian ke Mekah ya. Karena intinya tadi Abu Sufyan mengirimkan dom-dom itu untuk meminta bala bantuan agar kafilah dagangnya selamat. Nah, karena sudah selamat maka Abu Sufyan ini meminta untuk pasukan Quraisy untuk pulang ke Mekah. Akan tetapi ya Abu Jahal nggak mau ya, Abu Jahal nggak mau ya. Jadi sebelumnya memang pasukan Mekah sudah terbersit untuk pulang ke Mekah. Akan tetapi dengan congkaknya, dengan sombongnya Abu Jahal berkata, ya, kita tetap akan ke Badar. Kita tidak boleh kembali ke Mekah sebelum kita
bersenang-senang ya. Jadi kita akan tinggal di sana selama 3 hari. Kita akan bersenang-senang, minum khamar ya. Kemudian ada biduanita, biduan-biduan yang bernyanyi ya, pokoknya kita bersenang-senang. Agar apa? Tujuannya agar orang Arab tahu kekuatan kita. Kita itu sedang apa ya. Jadi orang-orang Arab yang lainnya tidak akan macam-macam lagi tentang kekuatan kita ya. Makanya akhirnya mereka tetap berangkat menuju Badar ya, menuju Badar ya. Karena tadi ya, Abu Jahal merasa sombong ya, tidak mau kalau keberangkatannya itu sia-sia. Paling tidak kalau tidak terjadi perang, maka mereka membuktikan unjuk kekuatan militernya. Wah, aku punya pasukan yang banyak. Nah, gitu. Kemudian Al-Akhnas memberi saran agar kembali. Kemudian Al-Akhnas bersama Bani Zuhrah kembali. Al-Akhnas ini dari Bani Zuhrah memberikan saran kepada Abu Jahal agar kembali saja, gak usah diteruskan ya. Akan tetapi ditolak oleh Abu Jahal. Akhirnya Al-Akhnas pulang bersama Bani Zuhrah 300 orang. Akhirnya pasukan Quraisy tinggal 1000 orang. Bahkan Bani Hashim ya, yang masih keluarganya Nabi, itu juga pengen pulang kembali ke Mekah. Akan tetapi dipaksa oleh Abu Jahal tetap untuk ikut. Akhirnya mereka juga ikut. Itulah perjalanan ataupun kafilah dagang sudah lolos. Akan tetapi karena Abu Jahal ini sombong dan punya kedudukan, makanya tidak mau kalau sia-sia ya. Kemudian Al-Akhnas ini karena isyaratnya ataupun instingnya itu bagus ya, maka di Bani Zuhrah dia menjadi orang yang disegani dan biasa dimintai pendapat ya. Posisi pasukan Islam yang rawan ya, karena awalnya adalah kaum muslimin itu untuk menghadapi kafilah dagang. Nah, ternyata yang di depan mata itu adalah pasukan yang besar, maka posisi kaum muslimin ini sangat rawan. Baju besi yang bawa hanya berapa gelintir, kudanya cuma 2, pedangnya ya bukan pedang yang biasa buat berperang. Nah, makanya posisi kaum muslimin ini sangat rawan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW meneguhkan dan menyemangati kaum muslimin ya. Kemudian karena posisinya sangat rawan, maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya ya. Bermusyawarah bagaimana nih ya, kita ini mau lanjut atau mau pulang. Karena tujuan kita itu untuk merampas kafilah dagang, ternyata kita mendapat pasukan yang besar. Di dalam surat Al-Anfal, yaitu-kumullah idza ta'ifataini annahalakum. Jadi Rasulullah Allah itu menjanjikan 2 golongan, dan itu semuanya milik kamu. Golongan yang pertama adalah kafilah dagang, golongan yang kedua adalah pasukan perang. Sedangkan Nabi itu dan para sahabat itu menginginkan yang kafilah dagang, bukan pasukan perang. Tapi Allah lain ya. Allah justru menginginkan untuk berhadapan, itu kan sudah takdir Allah ya. Kemudian ketika musyawarah Abu Bakar dan Umar ya, ini adalah komandan-komandannya, berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kita tidak boleh kendor, kita tetap harus maju. Nah, maju. Kemudian Al-Miqdad bin Amir juga berkata, wahai Rasulullah, majulah terus seperti yang Allah perlihatkan kepada engkau ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan kemenangan bagi Rasulullah, maka Al-Miqdad juga memberi semangat kepada Rasulullah ya. Wahai Rasulullah, maju terus seperti apa yang diperlihatkan kepada engkau. Dan juga berkata Al-Miqdad nih,
kami akan bersama engkau wahai Rasulullah, kami tidak akan seperti Bani Israel, ya. Jadi Bani Israel itu berkata kepada Musa, ya, ketika Bani Israel itu diajak berperang kepada Nabi Musa, malah Bani Israel berkata, wahai Nabi Musa, silahkan kamu pergi perang sendiri bersama Tuhanmu, perangilah mereka kamu berdua saja, kami tak santai-santai di sini. Itu Bani Israel ketika diajak berperang oleh Nabi Musa. Maka Al-Maidah berkata, kami tidak akan seperti Bani Israel. Kami akan berkata, wahai Rasulullah, majulah berperang, kamu berdua dan kami juga akan bersama kamu. Yang maksudnya, wahai Rasulullah, majulah berperang kamu dan bersama Allah, dan kami juga akan membantu kamu. Nah, jadi seperti itu yang dikatakan oleh Al-Miqdad kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW tetap diam, belum memerintahkan untuk maju berperang. Karena apa? Itu tadi Abu Bakar, Umar, Al-Miqdad itu semuanya dari kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin semangat, ya. Akan tetapi ini belum ada suara dari kaum Ansor. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, bagaimana menurut pendapat kalian, terutama dari Ansor. Nah, kemudian Sa'ad bin Mu'ad dari Ansor berkata, ya, wahai Rasulullah, kami akan mendengar dan taat dan tetap akan bersama kamu wahai Rasulullah. Ya, karena apa? Kenapa Nabi kok masih mau masih menunggu pendapat dari Ansor? Karena di dalam perjanjian Islam yang kemarin itu kaum Ansor itu menolong atau ikut berperang tapi di wilayah mereka. Tetapi kalau sudah di Badar itu sudah bukan di wilayah mereka. Makanya khawatir nanti kaum Ansor tidak ikut membantu. Karena kalau tidak ikut membantu pun kaum Ansor tidak apa-apa, karena memang klausulnya atau perjanjiannya itu membantu Nabi Muhammad SAW ketika di dalam daerah mereka atau di Madinah, ya. Bahkan Miqdad dan juga Sa'ad bin Mu'ad ini sama berkata. Tadi Miqdad juga berkata, wahai Rasulullah, kalaupun kamu berperang sampai masuk ke sumur yang gelap pun kami juga akan mengikuti. Yang Mu'ad juga berkata, sampai ada di depan kamu itu adalah lautan, kemudian kamu terjun di sana, kami juga akan terjun. Wahai Rasulullah, kami ini adalah kaum yang selalu bersabar ketika berperang. Maka buktikan nanti kami tetap akan bersabar di dalam berperang. Jadi kalau berperang kalau nggak sabar, ketok kalah langsung kabur, melayu kan, menyelamatkan diri, ya. Maka setelah mendapat pendapat dari kaum Ansor, maka Nabi Muhammad SAW yakin bahwasannya kaum muslimin semuanya sudah siap untuk menghadapi pasukan yang besar, ya. Karena jangan sampai ketika nanti berhadapan mengambil keputusan ketika mau berperang ternyata separuh dari pasukannya, bahkan lebih, karena kaum Ansor lebih banyak. Yang tadi yang pendapat semangat Muhajirin, padahal Muhajirin cuma 86. Nanti kalau Ansor udah, makanya itu ya Rasulullah SAW. Setelah mereka sepakat, maka Rasulullah SAW, ayo kita maju menghadapi mereka. Maka setelah kaum muslimin itu sepakat untuk menghadapi kaum Quraisy, maka Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju Badar, menuju Badar. Kemudian Rasulullah SAW juga melakukan kegiatan mata-mata sendiri, langsung terjun bersama Abu Bakar, Ketika sudah sampai di Badar,
ya Rasulullah SAW mengambil tempat yang agak tinggi, yang lebih tinggi. Karena apa? Karena kalau di tempat yang tinggi itu untuk menyerang musuh itu lebih enak, ya, lebih enak. Kalau menyerang duluan juga lebih enak. Ini termasuk dari strategi berperang, ya. Karena kalau dulu berperang itu adalah ya di tempat umum, ya, di tempat lapang, ya, tempat lapang. Ya. Setelah melakukan kegiatan mata-mata, Rasulullah SAW bertemu dengan orang tua. Nah, orang tua, kemudian Rasulullah SAW bertanya, saya mau tanya tentang informasi pasukan Madinah dan pasukan Mekah. Nah, orang tua ini tidak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Beritahu dulu kamu dari mana. Tenang saja, kata Rasulullah. Nanti kalau setelah kamu memberitahu, akan saya beritahu aku dari mana. Kemudian orang tua tersebut mengabarkan bahwasannya pasukan Madinah atau pasukan kaum muslimin hari ini akan sampai di sini, sampai di Badr. Kalau betul itu ya, hari ini akan sampai di sini. Kemudian bagaimana dengan pasukan Quraisy Mekah? Nah, kalau benar pasukan Quraisy atau pasukan Mekah itu juga hari ini akan sampai di sini. Nah, setelah itu orang tua tersebut bertanya kepada Nabi, ya. Jadi orang tua tersebut belum tahu, ya, belum tahu kalau itu Nabi Muhammad, nggak tahu itu Abu Bakar. Nah, sekarang beritahu kamu dari mana? Maka Nabi menjawab, saya dari setetes air. Nah, orang tersebut pelongo-pelongo, ya. Tetes air mana? Kok dari Irak? Kok dari mana, ya? Nah, gitu. Ini adalah kalau dalam ilmu balaghah itu mantik, ya, mantik. Dari air, maksudnya itu ya air yang dimasukkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dari air mani, ya. Jadi dari asal usul manusia, ya benar, tidak ngapusi, ya. Jadi itu bahasa mantik, ya, benar, tapi ada kata-kata lain yang tidak disebutkan. Nah, ini adalah sebagai salah satu strategi kalau kita memang dalam keadaan darurat, nah, ataupun strategi. Jadi bisa pakai sandi atau kata-kata yang mengandung beberapa makna. Kemudian sore harinya, itu pagi harinya, sore harinya Rasulullah SAW juga memerintahkan Zubair, Ali, dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mencari info. Akhirnya Zubair, Ali, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, sampai di mata air Badar dan bertemu dua pesuruh Quraisy. Ada dua orang pesuruh Quraisy yang lagi ngambil air di sumur Badar, ya. Kemudian ditangkap, dikorek infonya tentang pasukan Quraisy. Tapi nggak mau, setelah itu dipukuli. Setelah dipukuli, dibawa di hadapan Rasulullah, ya. Ternyata Rasulullah lagi sholat, ya. Karena apa? Karena dua pesuruh ini pengennya Ali sama Zubair mereka adalah pesuruhnya Abu Sufyan. Kalau pesuruhnya Abu Sufyan kan di mana Abu Sufyan baru mau nyerang Abu Sufyan yang membawa kafilah dagang. Tapi itu jawabnya, saya ini pesuruhnya Quraisy, kamu bohong, dipukuli. Akhirnya ngaku, saya itu pesuruhnya Abu Sufyan. Nah, setelah Rasulullah SAW selesai sholat, maka Rasulullah SAW bersabda, dia itu berkata jujur, ya, dia itu berkata jujur. Maksudnya yang tadi dikatakan yang pertama itu adalah benar, dia adalah pesuruhnya Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, berapa kekuatan kalian? Saya tidak tahu persisnya. Maka Nabi bertanya, setiap harinya nyembelih berapa onta? 9. Kalau kemarin 9, kalau hari ini 10. Berarti kira-kira mereka pasukannya adalah 900 sampai 1000. Nah, karena kalau satu kambing itu dimakan oleh 7 orang. Kalau satu ekor unta itu bisa dimakan 100 orang. Makanya kalau sehari kok
nyembelihnya 10 berarti 1000 orang itu ya. Jadi Rasulullah SAW sudah mengetahui kekuatannya mereka adalah 1000 orang. Kemudian setelah itu siapa saja pemuka Quraisy yang ikut bersama, yaitu ada Abu Sufyan, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Saibah bin Rabi'ah, ada Abul Bakhtari, banyak yang disebutkan. Kemudian dihadapkan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, inilah orang Quraisy. Jadi orang kaum muslimin sudah tahu semuanya kekuatan Quraisy. Mereka sudah menghantarkan jantung mereka ke sini untuk mati. Wah, jadi kekuatannya sudah diketahui. Makanya di dalam berperang mengukur kekuatan musuh itu adalah sangat penting. Karena itu Nabi Muhammad SAW mencari info, kekuatannya seberapa. Sedangkan kekuatan kita cuma segini, menang nggak kita? Gitu. Makanya kalau ingin menang berarti kita harus pakai strategi biar menang. Ini astagfirullah, itu kegiatan memata-matai yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kalian di mana? Kami ada di belakang bukit itu, yaitu di Al-Qudwatul Quswa. Silahkan kamu naik, kemudian lihat ke Qudwatul Quswa. Pada malam tersebut mereka bersenang-senang, ya. Mereka nyanyi-nyanyi, minum khamr, ya. Pokoknya makan-makan, ya. Kemudian ada bidu wanita yang nyanyi-nyanyi. Itu pasukan Quraisy seperti itu ya. Strategi perang atau taktik perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang pertama Nabi Muhammad SAW menempati tempat yang strategis, yaitu dekat dengan sumur Badar. Kemudian Al-Hubbab bin Al-Mundhir ini berkata kepada Nabi Muhammad SAW, jadi tidak terlalu dekat. Nabi Muhammad SAW itu dengan sumur Badarnya tidak terlalu dekat. Maka Al-Hubbab bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah tempatnya di sini ini adalah merupakan perintah dari Allah, wahyu dari Allah, atau taktik jenengan saja wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah siasat strategi saya saja. Oh, kalau begitu saya punya usul wahai Rasulullah SAW, kita harus lebih dekat lagi dengan sumur tersebut. Kemudian kita nanti membuat bak air sendiri. Kemudian airnya kita angsu, kita ambil di bak kita isi dengan penuh. Kemudian sumur-sumur yang ada di Badar itu kita uruk, kita timbun. Nah, disisakan satu dan airnya tinggal sedikit. Supaya apa? Supaya nanti ketika mereka mau mengambil air sudah enggak ada. Nah, jadi karena di padang pasir sumber kekuatan yang pertama adalah air. Mau berperang nggak ada air ya kehausan, mau cara mati. Oleh karena itu Rasulullah SAW, ini adalah usul yang situ, saya setuju. Akhirnya pasukannya dialihkan lebih dekat lagi dengan sumber Badar. Kemudian ada sebagian sahabat yang membuat bak yang besar, dibuat menimbun air. Airnya dialirkan ke bak yang dibuat oleh kaum muslimin. Nah, kemudian dijaga. Nanti kalau ada pasukan Quraisy yang ingin mengambil air, nah, langsung diadang, langsung dipanah. Nggak bisa, udah dikuasai dulu. Jadi yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya adalah menguasai sumber kehidupan dulu, yaitu air. Nah, ini sudah menang duluan. Jadi pada malam hari Rasulullah SAW melakukan itu, sedangkan mereka lagi nyanyi-nyanyi, seneng-seneng. Rasulullah SAW sudah menang satu langkah. Satu langkah.
Kemudian Sa'ad bin Mu'adz juga mengusulkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, saya mengusulkan untuk membuatkan bagi Anda yaitu suatu tempat khusus untuk keamanan khusus, yaitu suatu tenda dan dijaga. Karena apa wahai Rasulullah SAW? Iya, kalau kita menang seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang kita inginkan. Akan tetapi kalau kita kalah, di belakang kita itu ada orang-orang yang lebih mencintai kalian, yaitu yang tidak berangkat perang Badar kan banyak, lebih banyak di Madinah itu lebih mencintai Rasulullah katanya. Padahal sama-sama pada cinta kepada Rasulullah, dan mereka juga mengharapkan yang menasihati mereka. Maka kalau nanti ketika kalah, di sampingnya sudah disiapkan tunggangan, kemudian Anda bisa mundur bersama kami, bisa lari kalau kalah. Strateginya seperti itu. Ya, apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW memuji Sa'ad bin Mu'adz atas usulnya. Akhirnya dibuatkan tenda dan dijaga oleh Sa'ad bin Mu'adz, dan sudah disiapkan tunggangan kalau nanti memang kalah karena pasukannya sedikit, nah, langsung bisa mundur ya, bisa mundur. Kemudian pada malam itu Rasulullah SAW memperbanyak sholat, ya, sholat lain dan berdoa kepada Allah. Sedangkan kaum muslimin itu tertidur pulas, ya. Id yughasikumun nu'asa amanatan minhum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan ngantuk kepada kaum muslimin dan juga menurunkan hujan. Kalau hujan bagi kaum Quraisy itu menghambat perjalanan mereka, ora seneng. Tetapi kalau hujan bagi kaum muslimin ini justru menambah ketenangan, kemudian membersihkan rijzas syaitan, ya, kekhawatiran yang dibisikkan syaitan, wah kita pasukannya sedikit mesti kita kalah, kita akan mati di sini dan lain sebagainya, itu luntur dengan diturunkan hujan. Kemudian juga membuat pasir itu padat, pancatannya kan kalau padat gampang, nah, kalau manjat pasir padat, coba kalau pasir nggak padat itu nggak kena air, ngabluk kan, nah itu. Dan bisa tidur pulas. Kalau tidur pulas kan jadinya paginya kan gembrengah, sumringah atau fresh gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, wong kita saja mau tegawe, misalnya mau ngantenan atau mau supitan, itu mesti kalau besok hari ini nggak bisa tidur, nggih napa mboten? Mungkin bapak ibu yang mau berangkat haji, umroh, besok mau berangkat malamnya mesti nggak bisa tidur, sampun mriko nggak bisa tidur. Mau ada acara apa itu nggak bisa tidur, mesti terngiang-ngiang, nggak bisa tidur. Apalagi kok mau perang, pasukannya sedikit, lawannya banyak, mesti nggak bisa tidur. Maka sama Allah diberikan rasakan kantuk, ini suatu anugerah ya, sehingga paginya fresh, punya kekuatan itu ya. Itu kita mikirnya saja, kita punya degawe saja nggak bisa turu, nggak bisa tidur, apalagi kok mau perang menghadapi pasukan yang besar. Tapi sama Allah diberikan rasa kantuk, nah, sehingga menenangkan hati dan juga menguatkan iman mereka ya, di samping hujan dan juga ngantuk. Itulah ya peristiwa sampai strategi perang. Pasukan Quraisy mulai memasuki arena pertempuran dan perpecahan di kalangan mereka. Pagi harinya dari Urwatul Quswa turun menuju Badar. Wah, ngelak kan pagi-pagi, wah mau ke sumur langsung dipanai sama kaum muslimin. Wah, mereka sudah cekcok. Wah, bagaimana nih kita? Mau perang kok mau pulang kita ini? Wah, mereka sudah bentrok, kita sudah kalah nih, enggak.
punya sumber kehidupan. Wah, mereka pokoknya sudah yang kelompok sini mau pulang, tapi Abu Jahal tetap perang. Nah, perang. Wah, tiba-tiba muncul ada pasukan di hadapan Rasulullah, tapi Rasulullah berkata, biarkan saja, ya, biarkan saja, nggak usah diadang. Wah, ketika mau menghadapi Rasulullah, mau ke sumur, ya, karena apa? Tidak ada seorang pun mereka yang mengambil air yang selamat kecuali Hakim bin Hizam. Jadi yang mau mengambil air, suatu pasukan yang mengambil air nggak bisa langsung, mesti mati. Nah, setelah mengambil di sumur yang ada, wah ini ternyata sumurnya ditimbun semua, cuma satu-satu sedikit. Nah, di pancingan, si ono sidik, kesidik di panai. Kemudian Hakim bin Hizam ini selamat dari peperangan Badar ini dan beliau masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam mesti, ya, ketika berperang dan di sisi Rasulullah mesti, ya, saya sangat bersyukur karena telah diselamatkan di Badar. Kalau di Badar nggak selamat kan dia nggak masuk Islam. Mesti bercerita seperti itu ketika berperang, ya, bersama Rasulullah SAW. Nah, Hakim bin Hizam ini. Kemudian setelah pasukan Quraisy tenang, mereka mengutus Umar bin Wahab al-Juhami untuk mengecek pasukan muslimin. Umar bin Wahab ini naik kuda kemudian berputar-putar di sekitar pasukan kaum muslimin. Ditelok pasukan kaum muslimin sakmi itu rasanya. Wah, setelah melihat, wah, dihitung-hitung kira-kira 300-an. Berapa jumlahnya? Kira-kira 300-an. Coba dicek di belakangnya. Kemudian Umar bin Wahab ini menaik kuda dengan kencang menuju belakangnya sampai jauh, nggak kelihatan. Ternyata di belakangnya nggak ada pasukan. Wah, berarti cuma 300 ini, di belakangnya tidak ada bala bantuan, ya. Nah, kemudian Umar bin Al-Wahab al-Juhami ini mendatangi Hakim bin Hizam dan berkata, kita akan celaka di sumur-sumur atau di kolam-kolam orang-orang Yasrib, ya, terserah kalian mau apa, mau dihadapi atau mau pulang. Wah. Kemudian Umar bin Wahab ini bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah yaitu memerintahkan agar kita pulang daripada kita kalah. Walaupun kalau seandainya pasukan kaum muslim itu sama dengan pasukan kita, maka tidak ada artinya kita di sini, mesti kalah. Tapi karena pasukannya cuma 300, terserah kalian mau apa. Tapi kalau menurut saya kita pulang saja, kita kembali ke Mekah, ya, kembali ke Mekah. Wah. Akhirnya Hakim bin Hizam ini yang disuruh untuk menemui Abu Jahal. Abu Jahal berkata, kita tetap akan berperang sebelum Allah yang memutuskan antara kita dan mereka yang menang siapa. Wah, Abu Jahal sudah belum pokoknya perang, bukalah mau menang. Karena yakin mereka cuma 300, kita 1000, mesti menang kita. Sedangkan mereka tidak komplit alat peperangannya, kalau kita komplit, tetap berperang. Jangan dengarkan kata-kata Utbah bin Rabi'ah itu, karena dia takut atau kasihan karena di sana adalah ada anaknya Hudzaifah. Nah, jadi Hudzaifah anaknya Utbah bin Rabi'ah sudah masuk Islam. Nah, dia memang pengecut, dia memang penakut, atau dia kasihan dengan anaknya. Begitu yang dikatakan
Abu Jahal kepada Utbah. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah ini juga ikut berperang karena dikompori sama siapa? Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal memberikan pakaian wanita. Kamu memang wanita, ini pakai saja, pulang sana, nggak usah ikut berperang. Nah, ini banyak punya teman yang ngompori. Akhirnya yo isin Utbah pemimpin pemuka dikompori seperti itu, yo akhirnya berangkat juga, nggak jadi pulang. Jadi belum mulai saja pasukan Quraisy sudah terpecah belah. Yang satu sisi, satu golongan pengen pulang karena sudah melihat kita mesti kalah. Satu sisi Abu Jahal tetap dengan kecukaannya, dengan kesombongannya ingin berperang. Dua pasukan saling mengintai. Wah, sudah berhadapan-hadapan, saling mengintai. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hadhihi Quraisyun qad akbarta bihuyai wa fahriha tahaduka wa tukadzibu rasulaka Allahumma fanasruka alladhi wa'adan Allahumma ahidhumul qadar. Ya Allah, ini adalah Quraisy yang datang dengan kecukangan dan kesombongan, yang memusuhimu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, yang kuharapkan adalah pertolonganmu seperti yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, binasakanlah mereka pagi ini. Ya, jadi setelah saling berhadapan, Rasulullah SAW berdoa seperti itu. Ini ada Quraisy, ini mereka adalah Quraisy yang mendustakan Allah dan juga mendustakan Rasulmu. Maka yang kami inginkan adalah pertolonganmu seperti yang kamu janjikan. Wadibuddin astagfirullah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sudah Isya, sampai sini dulu karena masih panjang nih tentang pembahasannya perang Badar. Ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang baru kita memasuki, ini belum perang nih, ini masih lama ya. Jadi baru mengintai itu nanti masih ada perang tanding. Setelah perang tanding baru perang, nanti kisahnya Abu Jahal ketika mati, ya masih lama ya, insya Allah. Jadi ini baru permulaan perang Badar, baru sampai persiapan sudah berhadapan, tinggal breaknya ya, kayak sinetron. Jadi episode yang akan datang ini jadi biar penasaran. Oke, Bapak Ibu ingkang mulya, mungkin untuk pertemuan malam hari ini sampai di sini dulu tentang perang Badar. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.